Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan menjelaskan materi di bab 6 mengenai variabel costing dengan metode harga pokok pesanan dan metode-metode harga pokok proses. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Vanessa Arianto Mata. Yang kedua ada Hani Matau. Yang ketiga ada Anggriani Germanus. Yang keempat ada De Angel Riumanu. Yang kelima ada Ermelinda Tinaresi. Yang keenam ada Yumika Boimau. Dan yang ketujuh ada Atalia Kapak. Contoh variabel costing dengan metode harga pokok pesanan. Contoh yang pertama, pada PT Eliona berusaha dalam bisnis percetakan. Proses produksinya dilaksanakan berdasarkan pesanan dari langganan. Metode penentuan harga pokok produksi yang digunakan adalah metode variabel costing karena menurut pertimbangan manajemen puncak informasi, biaya dihasilkan oleh metode penentuan harga pokok produksi ini sangat bermanfaat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan jangka pendek. Pada gambar 6.3 kita dapat lihat bahwa harga pokok produk dalam proses awal. Yang pertama ada biaya bahan baku pada pesanan 101. 100 itu ada 150.000, pada pesanan 102 itu 125.000, pesanan 3 itu pesanan 103 itu 115.000. Jadi totalnya adalah 365.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung pada pesanan 101 itu sebesar 130.000, pada pesanan 102 itu sebesar 100.000, pada pesanan 103 itu 75.000. Jadi totalnya adalah 330.000. Biaya overhead pabrik variabel pada pesanan 101 sebesar 65.000, pada pesanan 102 itu sebesar 50.000, pada pesanan 103 sebesar 37.500, totalnya 152.500. Jadi biaya totalnya untuk pesanan 101 itu sebesar 345.000, pesanan 102 itu sebesar 275.000, pesanan 103 itu hasilnya 227.500. Jadi totalnya adalah 847.500. Dalam bulan Januari 2001 perusahaan melakukan transaksi sebagai berikut: pemakaian bahan baku dan bahan penolong untuk menyelesaikan produk yang masih dalam proses pada awal bulan, dan pengelolaan pesanan 104 yang diterima dalam bulan Januari 2001 sebagai berikut: pesanan 101 50.000, pesanan 102 40.000, pesanan 103 20.000, pesanan 104 130.000, jumlahnya 240.000. Pemakaian bahan penolong selama bulan Januari 2001 berjumlah sebesar 25.000. Biaya ini berperilaku tetap. Yang kedua, menurut kartu jam kerja, jumlah jam kerja yang dikonsumsi untuk mengerjakan berbagai pesanan yang diproduksi dalam bulan Januari 2001 disajikan dalam gambar 6.4. Pada gambar 6.4 itu disajikan data biaya tenaga kerja bulan Januari 2001. Yang pertama, nomor pesanan 101 itu jam tenaga kerja langsungnya 75 jam dengan upah langsungnya itu 75.000. Pesanan 102 jumlah tenaga kerja langsungnya itu 30 jam, upah langsungnya itu 30.000. Nomor pesanan 103 jam tenaga kerja langsungnya itu 55 jam, upah langsung yang diterima 55.000. Kemudian pada nomor pesanan 104 jam tenaga kerja langsung itu sebesar 100 jam, upah langsung yang diterima adalah 100.000. Jadi jumlah biaya tenaga kerja langsung itu sama dengan 260.000. Biaya tenaga kerja tidak langsung itu sebesar 50.000, biaya tenaga kerja pemasaran 125.000, biaya tenaga kerja administrasi dan umum adalah 140.000. Jadi jumlah biaya tenaga kerja sebesar 575.000. Catatan yang pertama, biaya tenaga kerja tidak langsung adalah berperilaku tetap. B. Biaya tenaga kerja ini di fungsi pemasaran dan fungsi administrasi umum dipisahkan menurut perilakunya sebagai berikut: biaya tenaga kerja pemasaran pada variabel 75.000, pada tetap 50.000. Kemudian biaya tenaga kerja administrasi dan umum pada variabel 100.000 dan pada tetap 40.000. Jadi total biaya variabelnya 175.000, tetapnya 90.000.
Yang ketiga, tarif pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk yang ditentukan menurut anggaran sebesar 500 per jam tenaga kerja langsung. Yang keempat, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi kecuali biaya bahan penolong sebesar 25.000 dan biaya tenaga kerja tidak langsung pabrik sebesar 50.000 adalah sebesar 192.000. Biaya overhead pabrik ini terdiri dari biaya overhead pabrik variabel sebesar 142.000 dan biaya overhead pabrik tetap sebesar 50.000. Yang kelima, pesanan nomor 101, 102, dan 103 telah selesai diproduksi dalam bulan Januari 2021. Pesanan nomor 101 dan 102 diserahkan kepada pemesan dengan harga jual pesanan 101 750.000, pesanan 102 650.000, jumlah 1.400.000. Pesanan nomor 103 pada akhir bulan Januari 2021 masih disimpan di gudang sebagai produk jadi, sedangkan pesanan 104 masih dalam proses pengolahan. Kemudian akuntansi variabel costing dengan pencatatan pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Pemakaian bahan baku selama bulan Januari tersebut dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan 240.000. Kemudian pemakaian bahan penolong dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya pada persediaan bahan 25.000. Pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Pencatatan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan dalam bulan Januari 2011 adalah sebagai berikut. Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung 260.000, biaya overhead pabrik sesungguhnya 50.000, biaya pemasaran 125.000, biaya administrasi dan umum 140.000, gaji dan upah 575.000. Kemudian pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik variabel kepada produk. Pembebanan biaya overhead pabrik variabel kepada produk didasarkan pada tarif biaya overhead pabrik yang dihitung pada saat pembuatan anggaran sebesar 500 per jam tenaga kerja langsung. Pembebanan biaya overhead pabrik variabel kepada tiap pesanan adalah sebagai berikut. Kita lihat di pesanan 101, jam tenaga kerja 75 per jam, tarif 500, total biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan kepada produk 37.500. Pesanan 102, jam tenaga kerja 30 jam, tarif 500, total biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan kepada produk 15.000. Pesanan 103, 55 jam, tarif 500, total biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan kepada produk 27.500. Kemudian pada pesanan 104, jam tenaga kerja 100 jam, tarif 500, total biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan kepada produk 50.000. Jumlah keseluruhan biaya tenaga kerja langsung adalah 130.000. Pembebanan biaya overhead pabrik variabel kepada produk tersebut dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Barang dalam proses biaya overhead pabrik variabel pada biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan 130.000. Kemudian pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi selain biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung dicatat sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya pada berbagai rekening yang dikredit 192.000. Kemudian pencatatan pemisahan biaya overhead pabrik sesungguhnya ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Pemisahan biaya overhead pabrik sesungguhnya ke dalam biaya variabel dan biaya tetap di jurnal sebagai berikut. Biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya 130.000 pada debit, biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya di debit 125.000, biaya overhead pabrik sesungguhnya di kredit 255.000. Berdasarkan data pemakaian bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang terjadi, biaya produksi untuk tiap pesanan dicatat dalam kartu harga pokok tiap pesanan seperti disikan pada gambar 6.5 sampai dengan gambar 6.8 berikut ini. Kemudian kita lihat pada gambar 6.5, pesanan 101 dengan keterangan saldo awal
pada biaya bahan saldo awal Januari pada biaya bahan baku 150.000, biaya tenaga kerja langsung 130.000, biaya overhead pabrik variabel 65.000. Kemudian pada total 345.000, pada Januari 50.000, biaya tenaga kerja langsung 75.000, biaya overhead pabrik variabel 37.000, total 162.500. Jumlah keseluruhan dari biaya bahan baku adalah 200.000, biaya tenaga kerja langsung dengan jumlah keseluruhan 205.000, biaya overhead pabrik variabel jumlah keseluruhan adalah 102.500, dan total keseluruhan dari 345.000 tambah 160.500 adalah 507.500. Kemudian pada gambar 6.6 pesanan 102 dengan keterangan saldo awal biaya bahan baku 125.000, biaya tenaga kerja langsung 100.000, biaya overhead pabrik variabel 50.000, total 275.000. Kemudian selanjutnya biaya bahan baku 40.000, biaya tenaga kerja langsung 30.000, biaya overhead pabrik variabel 15.000, total 85.000. Jumlah keseluruhan dari biaya bahan baku adalah 165.000. Kemudian selanjutnya biaya tenaga kerja langsung jumlah keseluruhan adalah 130.000, biaya overhead pabrik variabel 65.000, dan total dari 275.000 ditambah dengan 85.000 adalah 360.000. Kemudian pada gambar 6.7 pesanan 103 keterangan saldo awal biaya bahan baku 115, biaya tenaga kerja langsung 75.000, biaya overhead pabrik variabel 37.500, total 227.500. Pada Januari, biaya bahan baku 20.000, biaya tenaga kerja langsung 55.000, biaya overhead pabrik variabel 27.500, total 102.500. Jumlah keseluruhan harga dari biaya bahan baku adalah 135.000, kemudian biaya tenaga kerja langsung 130.000, biaya overhead pabrik variabel jumlah keseluruhannya adalah 65.000, dan total 330.000. Pada gambar 6.8 pesanan 104 keterangan saldo awal biaya bahan baku 0, biaya tenaga kerja langsung 0, biaya overhead pabrik 0, total 0. Pada Januari biaya bahan baku 130.000, biaya tenaga kerja langsung 100.000, biaya overhead pabrik variabel 50.000, total 250.000. Jumlah keseluruhan dari biaya bahan baku seharga 130.000, biaya tenaga kerja langsung dengan harga 100.000, biaya overhead pabrik variabel 50.000, dan total 280.000. Kemudian pada pencatatan harga pokok produk jadi, pesanan yang dapat diselesaikan oleh PT Eliona dalam bulan Januari 2011 adalah sebagai berikut. Pesanan 101 total biaya produksi 507.500, pesanan 102 dengan 360.000, pesanan 103 330.000. Jumlah keseluruhannya adalah 1.197.500. Kemudian harga pokok pesanan yang telah selesai dalam bulan Januari 2011 tersebut dicatat sebagai berikut. Persediaan produk jadi 1.197.500. Barang dalam proses biaya bahan baku pada kredit 500.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung 465.500, kemudian barang dalam proses biaya overhead pabrik variabel pada kredit 232.500. Oke, yang berikut ada jurnal tersebut dibuat berdasarkan rincian harga pokok setiap pesanan yang telah selesai diproduksi berikut ini. Keterangan pesanan 101 ada biaya bahan baku sebesar 200.000, biaya tenaga kerja sebesar 205.000, biaya overhead pabrik sebesar 102.500, totalnya 507.500.
Rp500. Yang kedua ada pesanan 102. Biaya bahan baku Rp165.000, biaya tenaga kerja Rp130.000, biaya overhead pabrik Rp65.000, totalnya Rp360.000. Yang berikut ada pesanan 103. Biaya bahan bakunya sebesar Rp135.000, biaya tenaga kerjanya sebesar Rp130.000, biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp65.000, totalnya Rp330.000. Jadi jumlah biaya bahan baku sebesar Rp500.000, biaya tenaga kerja jumlahnya Rp465.000, biaya overhead pabrik jumlahnya sebesar Rp232.500, totalnya semua Rp1.197.500. Pencatatan penutupan rekening biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan. Penutupan rekening biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan sebesar Rp130.000, pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik Rp12.000 pada biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar Rp142.000. Pada akhir tahun rekening pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik tersebut ditutup ke rekening harga pokok penjualan dengan jumlah sebagai berikut. Harga pokok penjualan sebesar Rp12.000, pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik sebesar Rp12.000. Pencatatan biaya komersial. Biaya non-produksi yang terjadi dalam bulan Januari 20X1 dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Biaya pemasaran sebesar Rp125.000, biaya administrasi dan umum sebesar Rp140.000 pada berbagai rekening yang dikredit sebesar Rp265.000. Pemisahan biaya non-produksi menurut perilakunya dicatat dengan jurnal. Biaya pemesanan variabel Rp75.000, biaya pemesanan tetap Rp50.000, biaya administrasi dan umum variabel sebesar Rp100.000, biaya administrasi dan umum tetap Rp40.000 pada biaya pemasaran sebesar Rp125.000, biaya administrasi dan umum sebesar Rp140.000. Yang berikut ada pencatatan penyerahan produk kepada pemesan. Pemesan yang diselesaikan diproduksi dan kemudian diserahkan kepada pemesan dalam bulan Januari 20X1 adalah sebagai berikut. Pesanan 102 harga pokok sebesar Rp507.500, harga jualnya sebesar Rp750.000. Pesanan 103 sebesar Rp360.000, harga jualnya sebesar Rp650.000, jumlah harga pokok sebesar Rp867.000 dan harga jual Rp1.400.000. Hasil penjualan pesanan yang diserahkan kepada pemesan tersebut dicatat sebagai berikut. Kas atau piutang sebesar Rp1.400.000, pada hasil penjualan sebesar Rp1.400.000, harga pokok pesanan yang diserahkan kepada pemesan disebut dicatat sebagai berikut. Harga pokok penjualan sebesar Rp867.500, pada persediaan produk jadi sebesar Rp867.500. Penyajian laporan laba rugi variabel konsting. Berdasarkan berbagai jurnal yang dibuat dalam bulan Januari, laporan laba rugi PT Elonia bulan Januari 20X1 disajikan dalam gambar 6.9. Laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Januari 20X1. Yang pertama ada hasil penjualan.
hasil penjualan adalah harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu persediaan produk dalam proses awal itu sebesar Rp847.500. Ada biaya produksi. Biaya produksi itu terdiri dari biaya bahan baku Rp240.000, biaya tenaga kerja langsung Rp260, biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp130.000, harga pokok produk yang diproduksi sebesar Rp1.477.500. Persediaan akhir produk dalam proses sebesar Rp280.000. Harga pokok produk tersedia dijual Rp1.197.500. Persediaan akhir produk jadi sebesar Rp330.000. Harga pokok penjualan variabel sebesar Rp867.500. Pembelian biaya overhead pabrik kurang Rp12.000. Biaya pemasaran variabel Rp75.000. Biaya administrasi dan umum variabel sebesar Rp100.000. Biaya variabel sebesar Rp1.054.500. Laba kontribusinya Rp345.500. Biaya tetap itu terdiri dari biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp125.000, biaya pemasaran tetap sebesar Rp50.000, biaya administrasi dan umum tetap Rp40.000. Jadi total biaya tetap itu adalah sebesar Rp215.000 dan laba bersih yang mereka dapat Rp130.500. Berikut ada contoh variabel costing dengan metode harga pokok proses. Contoh 2, PT X memproduksi produknya melalui 2 departemen produksi. Departemen 1 dan Departemen 2 perusahaan menggunakan metode variabel costing dalam penentuan harga pokok produksi. Penentuan harga pokok produksi jadi dilakukan dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang dengan data produksi, biaya produksi, dan biaya non-produksi bulan Januari 20X1 tersebut disajikan dalam gambar 6.11. PT X data produksi, biaya produksi, dan biaya non-produksi bulan Januari 20X1. Data produksi. Produk dalam proses awal ada BB 100%, BKF 40%, 4 Dep1 ada 4.000 kg, dan di Dep2 kosong BTK 20%, BOPV 60%, itu ada di Dep2 6.000 kg, dimasukkan dalam proses bulan ini. Yang pertama ada unit yang ditransfer di Dep2 itu sebesar 40 kg, dan unit yang diterima dari Dep1 35.000 kg. Produk jadi yang ditransfer ke gudang. Produk dalam proses akhir BB 100%, BKF 70%, itu sebesar di Dep1 9.000 kg, dan BTK 40%, BOPV 80% itu sebesar 3.000 kg. Harga pokok produk dalam proses awal ada harga pokok dari Dep2 itu ada 11.150.000. Biaya bahan baku ada di Dep2 sebesar
1.800.000, biaya tenaga kerja di Dep 1 1.200.000 dan di Dep 2 1.152.000, biaya overhead pabrik variabel di Dep 1 1.920.000 dan di Dep 2 4.140.000. Biaya produksi tadi ada biaya bahan baku di Dep 1 ada 20.200.000 dan di biaya tenaga kerja di Dep 2 29.775.000 dan di Dep 37.068.000. Biaya overhead pabrik di Dep 1 ada 37.315.000 dan di Dep 2 44.340.000. Biaya overhead pabrik tetap ada di Dep 1 22 juta dan di Dep 2 33 juta. Materi selanjutnya yaitu biaya non-produksi, di mana biaya pemasaran variabel sendiri sebesar 10.200.000, biaya pemasaran tetap sebesar 15 juta, biaya administrasi dan umum variabel sebesar 7 juta, dan biaya administrasi dan umum tetap sebesar 12 juta. Kemudian data penjualan. Jumlah produk yang dijual sebesar 30.000 kg, dan hasil penjualan dari 30 kg dikali dengan 8.000, hasil 240 juta. Kita masuk pada metode harga pokok rata-rata tertimbang departemen pertama. Rumus perhitungan harga pokok produksi variabel dengan metode harga pokok rata-rata tertimbang disajikan pada gambar 6.12. Rumus yang pertama, biaya bahan baku per unit. Biaya bahan baku yang melekat pada produk dalam proses awal akan ditambah dengan biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam periode sekarang, kemudian dibagi dengan unit ekuivalensi biaya bahan baku. Dan yang kedua, biaya tenaga kerja langsung per unit. Biaya tenaga kerja langsung yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan dalam periode sekarang, kemudian dibagi dengan unit ekuivalensi biaya tenaga kerja langsung. Kemudian yang ketiga, biaya overhead pabrik variabel per unit. Biaya overhead pabrik yang melekat pada produk dalam proses awal akan ditambah dengan biaya overhead pabrik variabel yang dikeluarkan dalam periode sekarang, kemudian dibagi dengan unit ekuivalensi biaya overhead pabrik pada variabel. Kemudian kita masuk pada perhitungan biaya produksi variabel per satuan departemen 1 bulan Januari 2021. Yang pertama ada elemen biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik variabel yang melekat pada produk dalam proses. Biaya bahan baku sebesar 1.800.000, biaya tenaga kerja sebesar 1.200.000, biaya overhead pabrik sebesar variabel sebesar 1.920.000 yang ditambah dalam proses sekarang. Biaya bahan baku sebesar 20.200.000, biaya tenaga kerja sebesar 29.775.000, biaya overhead pabrik variabel sebesar 37.315.000. Kemudian total biaya dari biaya bahan baku didapat dari 1.800.000 ditambah dengan 20.200.000, hasilnya 22 juta. Kemudian ada unit ekuivalensi. Unit ekuivalensi dari bahan baku, biaya bahan baku sendiri didapat dari 22 juta dibagi dengan 44.000, akan dapat biaya per kilogramnya sebesar 500.000, itu untuk biaya bahan baku. Kemudian untuk biaya tenaga kerja sendiri yang melekat pada produk dalam proses sebesar 1.200.000 yang ditambah dalam proses periode sekarang sebesar 29.775.000. Kemudian total biaya didapat dari 1.200.000 ditambah dengan 29.775.000, hasilnya 30.975.000. Kemudian unit ekuivalensi didapat dari 39.975.000 dibagi dengan 41.300.000, dapatlah biaya per kilogram sebesar 750. Kemudian biaya overhead pabrik variabel yang melekat pada produk dalam proses sebesar 1.920.000, kemudian yang ditambahkan dalam
periode sekarang sebesar 37.315.000. Kemudian total biaya dari biaya overhead pabrik sendiri didapat dari 1.920.000 ditambah dengan 37.315.000, hasilnya 39.235.000. Kemudian unit ekuivalensi 41.300. Kemudian untuk mencari biaya per kilogramnya didapat dari total biaya overhead pabrik sebesar 39.235.000 dibagi dengan unit ekuivalensi biaya overhead pabrik sebesar 41.300. Kemudian dapatlah biaya per kilogramnya sebesar 950. Kemudian kita masuk pada gambar 6.14, yaitu perhitungan harga pokok produk selesai dan persediaan produk dalam proses Departemen 1. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2. Yang pertama ada biaya bahan baku sebesar 35.000 dikali dengan 500, hasilnya 17.500.000. Kemudian biaya tenaga kerja 35.000 dikali dengan 750, hasilnya 26.250.000. Kemudian biaya overhead pabrik variabel 35.000 dikali dengan 950, ya hasilnya 33.250.000. Kemudian total harga pokok yaitu 35.000 unit dikali dengan 2.200 sebesar 77.000. Ya, kemudian harga pokok persediaan produk dalam proses akhir BBB sama dengan 100% dikali dengan 9.000 unit dikali dengan 500, hasilnya 4.500.000. Kemudian BTK sama dengan 70% dikali dengan 9.000 unit dikali dengan 750, hasilnya 4.725.000. Kemudian biaya overhead pabrik variabel sebesar 70% dikali dengan 9.000 unit dikali dengan 950, hasilnya 5.985.000. Kemudian hasil dari total harga pokok sebesar 77 juta ditambah dengan hasil harga pokok persediaan sebesar 15.210 dijumlah sehingga mendapat jumlah biaya produksi variabel yang dibebankan dalam Departemen 1 sebesar 92.210.000. Kemudian kita masuk pada gambar 6.15, yaitu laporan biaya produksi variabel Departemen pertama, metode harga pokok rata-rata tertimbang. PTX, laporan biaya produksi variabel Departemen 1 bulan Januari 2021. Yang pertama ada data produksi, yaitu produk dalam proses awal sebesar 4.000 kg. Yang kedua dimasukkan dalam proses sebesar 40.000. Kemudian jumlah produk yang diolah dalam bulan April, jumlah dari 4.000 ditambah dengan 40.000, hasilnya 44.000 kg. Kemudian produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2 sebesar 35.000 kg dan produk dalam proses akhir sebesar 9.000. Akan jumlah produk yang dihasilkan sebesar 44.000 didapat dari 35.000 ditambah dengan 9.000, dapat 44.000 kg. Kemudian yang kedua ada biaya yang dibebankan dalam Departemen 1. Biaya bahan baku sebesar totalnya 22 juta dan per unitnya 500. Kemudian biaya tenaga kerja totalnya sebesar 30.975.000 dan per unitnya 750. Kemudian biaya overhead pabrik variabel sebesar 39.235.000 dan per unitnya 950. Kemudian jumlah biaya variabel yang dibebankan dalam Departemen 1 yaitu total dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja, kemudian biaya overhead pabrik variabel sebesar 92.210.000. Kemudian per unitnya juga ditambah dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik variabel sehingga jumlah
per unitnya yaitu 2.200. Kemudian kita masuk pada perhitungan biaya. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2 yaitu 35.000 unit dikali dengan 22.200 hasilnya 77 juta rupiah. Kemudian harga pokok persediaan produk dalam proses akhir sebesar 9.000 kg yaitu biaya bahan baku sebesar 4.500.000, biaya tenaga kerja 4.725.000, biaya overhead pabrik sebesar 5.985.000. Kemudian jumlah dari harga pokok produksi ditambah dengan jumlah harga pokok persediaan produk dalam proses akhir akan hasilnya jumlah biaya produk variabel yang dibebankan dalam Departemen 1 sebesar 92.210.000. Gambar 6.16 rumus perhitungan biaya produk variabel persatuan produk yang dihasilkan oleh Departemen Kudus dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang. Harga pokok produk persatuan yang dibawa dari Departemen sebelumnya. Yang pertama, harga pokok produksi per unit yang dibawa dari Departemen sebelumnya sama dengan harga pokok produk dalam proses awal yang berasal dari Departemen sebelumnya ditambah dengan harga pokok produk yang ditransfer dari Departemen sebelumnya per produk dalam proses awal dari Departemen ditambah produk yang ditransfer sebelumnya. Harga pokok produk per unit yang ditambahkan dalam Departemen setelah Departemen pertama. Yang kedua, biaya bahan baku per unit sama dengan biaya bahan baku yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam produksi sekarang dibagi unit ekuivalen biaya bahan baku. Yang ketiga, biaya tenaga kerja per unit sama dengan biaya tenaga kerja yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya tenaga kerja yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi unit ekuivalen biaya tenaga kerja. Yang keempat, biaya overhead pabrik variabel per unit sama dengan biaya overhead pabrik variabel yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya overhead pabrik variabel yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi unit ekuivalen biaya overhead pabrik. Yang kelima, total biaya produksi variabel persatuan sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Gambar 6.17 perhitungan biaya produksi variabel kumulatif persatuan produk Departemen dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang. Elemen biaya yang pertama, harga pokok yang berasal dari Departemen 1 yang melekat pada produk dalam proses 11.150 yang ditambahkan dalam periode sekarang 77 juta, total biaya 88.150, unit ekuivalensi 41.000, biaya persatuan 2.150, biaya yang ditambahkan dalam Departemen 2, biaya tenaga kerja, biaya pabrik variabel 1.152.000, 37 juta 68.000, 38 juta 220.000, 39 juta dan 975. Variabel 44 juta 140, 44 juta 340, 48 juta 480, 40.400, 1.200. Gambar 6.18 harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses Departemen 2. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang, biaya dari Departemen 1 38.000 dikali 2.150 sama dengan 81.700. Biaya tenaga kerja Departemen 2 38.000 dikali 975 sama dengan 37.050. Biaya observasi pabrik variabel Departemen 2 38.000 dikali 1.200 sama dengan 45.600. Total harga pokok 38.000 dikali 4.325 sama dengan 164.350.000.
Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir yang berasal dari Departemen 1 3.000 unit dikali 2.150 sama dengan 6.450. Yang ditambahkan dalam Departemen 2 BTK sama dengan 40% dikali 3.000 unit dikali 975 sama dengan 1.170.000. BOPF 80% kali 3.000 unit dikali 1.200 sama dengan 2.800.000. Jumlah biaya produksi variabel yang dibebankan dalam Departemen 2 10. Gambar 6.19 Laporan biaya produksi Departemen 2 bulan Januari 20X1 dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang. PT Risa Rimendi, laporan biaya produksi yang variabel Departemen 2 bulan Januari 20X1. Data produksi produk dalam proses awal 6.000 per kilo, diterima dari Departemen 1 35.000. Jumlah produk yang diolah dalam bulan April 41.000 kilo. Produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2 38.000 kilo. Produk dalam proses akhir 3.000. Jumlah produk yang dihasilkan 41.000 kilo. Biaya yang dibebankan dalam Departemen 2, biaya yang berasal dari Departemen 1 total per kilo 88.150.000 per kilo 2.150. Biaya yang ditambahkan dalam Departemen 2, biaya tenaga kerja 38.220.000, biaya overhead pabrik variabel 48.480. Jumlah biaya variabel yang dibebankan dalam Departemen 2 174.850.000. Perhitungan biaya. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang 38.000 unit per 4.325. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir berjumlah 6.450 yang berasal dari Departemen 1. Yang ditambahkan dalam Departemen 2, biaya tenaga kerja 1.170, biaya overhead pabrik variabel 2.880. Jumlah 10.500. Jumlah biaya produksi variabel yang dibebankan dalam Departemen 2 sejumlah 174.850.000. Pencatatan pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Pemakaian bahan baku selama bulan Januari tersebut jurnal sebagai berikut. BDP biaya bahan baku Departemen 1 berjumlah 20.200.000. Persediaan bahan baku 20.220.000. Pencatatan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja di Departemen Produksi dalam bulan Januari 20X1 di jurnal sebagai berikut. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen 1 berjumlah 29.775.000. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen 2 berjumlah 37.068.000. Pada gaji dan upah 66.843.000. Pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dalam bulan Januari 20X1 dicatat PT X dengan jurnal sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen 1 berjumlah 59.315.000. Biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen 2 berjumlah 77.340.000. Berbagai rekening yang dikredit berjumlah 136.655.000. Pembagian biaya overhead pabrik menurut perilaku dicatat sebagai jurnal sebagai berikut. Pembagian biaya overhead pabrik menurut perilaku dicatat dengan jurnal sebagai berikut. BDP biaya overhead pabrik variabel Departemen 1 berjumlah 37.315.000. Biaya overhead pabrik tetap Departemen 1 berjumlah 22 juta. Biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen 1 berjumlah 59.315.000. BDP biaya overhead pabrik variabel Departemen 2 berjumlah 44.340.000. Biaya overhead pabrik tetap Departemen 2 berjumlah 33 juta. Biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen 2 berjumlah 77.340. Pencatatan harga pokok produk jadi Departemen pertama yang ditransfer ke Departemen berikut. Harga pokok produk jadi Departemen 1 yang ditransfer ke Departemen 2 dalam bulan Januari 20X1 dicatat sebagai berikut. BDP biaya bahan baku Departemen 2 berjumlah 77 juta. BDP biaya bahan baku Departemen 1 berjumlah 17.500. BDP biaya
tenaga kerja Departemen 1 berjumlah 26.250.000. BDP biaya tenaga overhead pabrik variabel Departemen 1 berjumlah 33.250.000. Pencatatan harga pokok produk dalam proses Departemen pertama pada akhir periode. Harga pokok persediaan produk dalam proses Departemen 1 pada akhir bulan Januari 20I1 dicatat sebagai berikut. Persediaan produk dalam proses Departemen 1 berjumlah 15.210.000. BDP biaya bahan baku Departemen 1 4.500.000. BDP biaya tenaga kerja Departemen 1 4.725.000. BDP biaya overhead pabrik variabel Departemen 1 berjumlah 5.985.000. Pencatatan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Harga pokok produk jadi yang transfer ke gudang dalam bulan Januari 20I1 dicatat sebagai berikut. Persediaan produk jadi berjumlah 164.350.000. BDP biaya bahan baku Departemen 2 berjumlah 41.700.000. BDP biaya bahan tenaga kerja Departemen 2 37.050.000. BDP biaya overhead pabrik variabel Departemen 2 45.600.000. Pencatatan harga pokok produk dalam proses Departemen setelah pertama pada akhir periode. Harga pokok persediaan produk dalam proses di Departemen 2 pada akhir bulan Januari 20I1 dicatat sebagai berikut. Persediaan produk dalam proses Departemen 1 berjumlah 10.500.000. BDP biaya bahan baku Departemen 2 berjumlah 6.450.000. BDP biaya tenaga kerja Departemen 2 berjumlah 1.170.000. BDP biaya overhead pabrik variabel Departemen 2 berjumlah 2.880.000. Pencatatan penjualan produk. Hasil penjualan produk selama bulan Januari 20I1 dicatat sebagai berikut. Piutang 240 juta dan hasil penjualan 240 juta. Harga pokok produk yang dijual dalam bulan Januari 2001 dicatat sebagai berikut. Harga pokok penjualan di debit Rp129.750 pada persediaan produk jadi sebesar Rp129.750. Pencatatan biaya komersial. Biaya non-produksi yang terjadi dalam bulan Januari 2001 dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Biaya pemasaran di debit Rp25.200.000 dan biaya administrasi dan umum di debit 19 juta pada berbagai rekening yang dikredit sebesar Rp44.200.000. Pemisahan biaya non-produksi menurut perilakunya dicatat dalam jurnal. Biaya pemasaran variabel di debit 10.200.000, biaya pemasaran tetap di debit 15 juta, biaya administrasi dan umum variabel di debit 7 juta, biaya administrasi dan umum tetap di debit 12 juta. Pada biaya pemasaran sebesar Rp25.200.000 dan biaya administrasi dan umum di kredit sebesar 19 juta. Jika jurnal-jurnal tersebut dicatat atas atau diposting ke dalam rekening-rekeningnya yang bersangkutan dalam buku besar, maka aliran biaya dapat dilukiskan dalam gambar 6.20, angka dalam ribuan rupiah. BDP biaya bahan baku saldo awal sebesar 1.800 pada bulan Januari sebesar 20.200, total 22.000. PDP sebesar 4.500, transfer sebesar 17.500, total 22.000. BDP biaya bahan baku pada Departemen 2 saldo awal sebesar 11.150 ditambah 77.000 sebesar 88.150. PJ pada Departemen 2 sebesar 81.700 ditambah 6.450 total 88.150. BDP biaya tenaga kerja Departemen 1 saldo awal sebesar 1.200 ditambah pada bulan Januari sebesar 29.775 total 30.975. PDP sebesar 4.725 ditambah transfer sebesar 26.250 total 30.975. Saldo awal BDP biaya tenaga kerja Departemen 2 sebesar 1.152 ditambah 37.068 rupiah sebesar 38.220 rupiah.
PJ sebesar Rp37.050 ditambah 1.120, total Rp38.220. BDP BOP variabel Departemen 1 saldo awal sebesar 1.920 ditambah 37.315, total 39.235. PDP sebesar 5.985 ditambah transfer sebesar 33.250, total 39.235. BDP BOP variabel Departemen 2 saldo awal sebesar 4.140 ditambah 44.340 sama dengan 48.480. PJ Departemen 2 sebesar 45.600 ditambah 2.880 sama dengan 48.480. Persediaan produk jadi pada Departemen 1 sebesar 164.300 dan pada Departemen 2 ada 129.750 dan 38.220. Persediaan produk dalam proses saldo awal pada Departemen 1 sebesar 15.210 ditambah 10.500, totalnya 25.710, dan hasil penjualan pada Departemen 2 sebesar 240.000. Ada piutang pada Departemen 1 sebesar 240.000, ada biaya pemasaran Departemen 1 sebesar 25.000 dan biaya pemasaran variabel pada Departemen 2 sebesar 10.200. Ada biaya pemasaran tetap pada Departemen 2 sebesar 15.000. Ada biaya administrasi dan umum Departemen 1 sebesar 19.000 dan biaya administrasi dan umum variabel pada Departemen 2 sebesar 7.000. Ada biaya administrasi dan umum tetap pada Departemen 2 sebesar 12.000. Penyajian laporan laba rugi variabel costing. Pada gambar 6.21, PTX laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Januari 2001. Hasil penjualan 30.000 kg dikali 8.000 sama dengan 240 juta. Biaya variabel, harga pokok penjualan. Persediaan produk dalam proses awal Departemen 1 sebesar 4.920.000, Departemen 2 sebesar 16.442.000, total 21.362.000. Biaya produksi, biaya bahan baku sebesar 20.200.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 66.843.000 dan biaya overhead pabrik variabel sebesar 81.655.000, total 168.698.000. 21.632.000 ditambah 168.698, total 190.060.000. Persediaan produk dalam proses akhir sebesar 25.710.000. Harga pokok produk tersedia dijual sebesar 164.350.000. Persediaan akhir produk jadi sebesar 8.000 dikali 4.325 sebesar 34.600.000. Harga pokok penjualan variabel sebesar Rp129.750. Biaya komersial variabel. Biaya komersial variabel sebesar 10.200.000. Biaya administrasi dan umum variabel sebesar 7 juta. Total biaya variabel sebesar Rp146.950. Laba kontribusi sebesar Rp93.050.000. Biaya tetap, ada biaya overhead pabrik tetap sebesar 55 juta. Ada biaya pemasaran tetap sebesar 15 juta dan biaya administrasi dan umum tetap sebesar 12 juta. Total biaya tetap sebesar 82 juta rupiah. Laba bersih sebesar 11 juta. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.